warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru nih, namanya Mari Traveler. Program ini menyajikan edukasi seputar wisata religi yang ada di Indonesia. Keren banget kan? Tapi sebelum itu kenalin, nama aku Revi Mariska. Aku yang akan memandu acara pada episode kali ini. So, buat kalian yang kepo, aku lagi ada di mana? Aku lagi ada di Kota Wali. Kota Wali itu di mana sih? Kota Wali adalah julukan untuk Kota Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Demak tumbuh dari sebuah kota lama yang bersejarah dan penting peranannya dalam pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial budaya, khususnya dalam siar agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kota yang mendapat julukan Kota Wali ini dulunya merupakan tempat berkumpulnya para 9 wali yang dijuluki Wali Songo. Kota Demak memiliki beragam destinasi wisata religi yang beragam. Pada kesempatan ini, Mariska akan mengajak kalian untuk berziarah ke makam Syekh Muzakir. Nah, sahabat traveler, Raffi bakal ngajak kalian untuk melihat berbagai wisata religi yang ada di Kota Demak nanti, seperti makam Syekh Muzakir dan juga Museum Masjid Agung Demak. So, nantikan terus perjalanan Raffi setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Loh, kamu kenapa, Jok? Ini loh Ton yang ke bawah. Sandal kamu aja putus. Ini Ton tadi habis kesandung batu terus putus sandalku. Walah, pantas aja sandal kamu udah tinggi. Iya sih, nanti aku mau beli lagi ah. Nah, ini kebetulan, Jok. Di Lazada lagi ada promo 11-11 dan ada gratis ongkirnya juga loh. Oh, siap-siap. Makasih ya Ton. Mari belanja di Lazada. Saat suhu tubuh naik, cairan tubuh hilang lebih banyak. Daya tahan tubuh perlu dijaga. Tubuh jangan sampai dehidrasi. Kembalikan ion tubuh yang hilang dengan Pocari Sweat. Go Sweat, Go Ion. Pocari Sweat. Hai sahabat traveler, balik lagi sama aku Mariska di Mari Traveler, inspirasi tanpa henti. Oke, ini adalah lokasi pertama aku untuk mengajak kalian mengunjungi salah satu wisata religi yang ada di Kota Wali nih teman-teman. Nah, Raffi udah ada di kawasan makam Syekh Abdullah Muzakir, tepatnya ada di Desa Bendono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Lokasinya ini ada di tengah lautan, gila kan? Keren banget gak tuh? Maka dari itu, untuk mencapai ke sana, kita perlu naik perahu yang kurang lebih 5 menit dari sini. So, ikuti terus perjalananku.
Sebelum menuju ke makam Syekh Muzakir, aku harus menaiki perahu ini selama kurang lebih 5 menit nih teman-teman. Harganya pun cukup terjangkau, yakni hanya Rp12.000 untuk sekali jalan. Di perahu ini, aku menikmati riuhnya air laut serta melihat keindahan kota Demak dari kejauhan. Akses menuju ke makam Syekh Muzakir ini juga bisa dilalui dengan jalan kaki, yakni dengan menempuh jarak sekitar 3 km. Banyak juga peziarah yang memilih untuk berjalan kaki karena akan semakin menikmati suasana kota Demak dari tengah lautan. Tak hanya itu sahabat travelers, peziarah yang memilih berjalan kaki akan lebih banyak bercengkrama dengan peziarah yang lain. Namun saat laut sedang pasang, peziarah hanya bisa menggunakan perahu untuk menuju ke makam karena akses jembatan untuk jalan kaki tertutup air laut. Nah sahabat traveler, Raffi udah sampai nih di makam Syekh Abdullah Muzakir. Tapi kayaknya ada yang bau-bau apa gitu ya. Raffi punya sesuatu nih. Ini dia, parfum fresh natural hijab refresh varian Princess Charming. Wangi banget. Dengan aroma sweety fruity yang kalem, ditambah aroma manis strawberry membuatku jadi pede untuk beraktivitas seharian. Tak hanya itu sahabat travelers, packagingnya juga enak dibawa traveling kemana-mana, seperti aku menjelajahi destinasi wisata religi saat ini. Harganya pun sangat terjangkau nih, jadi cocok untuk semua kalangan. Syekh Muzakir merupakan salah satu ulama besar yang menyiarkan agama Islam di daerah kawasan pantai Sayung, Demak. Syekh Muzakir lahir di Dusun Jago, Desa Wringin Jajar, Kecamatan Pranggen, Kabupaten Demak pada tahun 1869. Mulanya, Syekh Muzakir banyak berguru kepada ulama dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Syekh Soleh Darat. Kemudian, sekitar tahun 1990-an, ia menetap di Dusun Tambak Sari, Desa Bendono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Waliullah Syekh Muzakir memiliki 4 orang istri, yakni Nyai Latifah, Nyai Asmanah, Nyai Murni, dan Nyai Imronah. Dari 4 istri ini, Syekh Muzakir memiliki 18 orang anak. Nah, sahabat traveler, kali ini Raffi udah sama juru kunci makam dari Syekh Abdullah Muzakir. Mari kita tanya singkat mengenai gimana sih awal mula Mbah Syekh Muzakir ini bisa menjadi ulama di sini. Selamat siang Bapak Ahmad. Pak Ahmad mungkin bisa diceritakan gimana awal mula semasa hidupnya Mbah Syekh Muzakir ini. Ceritanya itu dulu ini daratan, terus ini makam umum, terus itu perkampungan sama makam umum itu dikelilingi tambak. Tahun 1999 ada abrasi laut. Sebagian besar masyarakat Tambak Sari pindah terdampak abrasi dan makam ini tenggelam juga. Makanya di makam sini tidak dipindah, masih 99% yang masih Mbah Muzakir. Sampai sekarang alhamdulillah tidak kasar, tidak menyebabkan. Lazimnya seorang wali, Mbah Muzakir juga memiliki keistimewaan. Jika Sunan Kalijaga bisa membuat pilar kayu tata menjadi soko guru Masjid Agung Demak, Mbah Muzakir seorang ulama yang bisa menguasai ilmu kanuragan. Mbah Abdullah Muzakir, pejuang yang dicintai masyarakat. Selain seorang ulama,
Mbah Abdullah Muzakir juga dikenal sebagai seorang pejuang yang selalu menentang penjajahan Belanda. Dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, beliau selalu lolos ketika akan ditangkap oleh Belanda. Selain karomah menguasai ilmu kanuragan, Mbah Muzakir juga memiliki karomah dapat mengobati penyakit tanpa meminta imbalan. Hal tersebutlah yang menjadikan Syekh Muzakir dicintai oleh masyarakat. Nah, sahabat traveler, karena tadi Revi udah tanya-tanya sama juru kunci makamnya, kali ini Revi bakal tanya juga sama salah satu pengunjung yang ada di sini. So, Revi udah ada sama Mbak Maria. Selamat siang Mbak Maria. Selamat siang, Mbak. Kira-kira Mbak Maria, apa nih tujuannya datang ke sini selain untuk berziarah? Jadi, pasti tujuan utama adalah berziarah. Nah, berhubung saya juga itu adalah pecinta laut, saya tuh dengar dari teman saya kalau ada makam di tengah laut dan aksesnya menuju ke sana itu menggunakan perahu. Nah, jadi saya merasa tertarik. Jadi selain saya berziarah, saya juga bisa menikmati wisata religi makam Syekh Muzakir. Panas banget ya. Haus lagi. Revi punya ini dia. Teh pucuk harum. Kita coba dulu ya sahabat traveler. Seger banget. Nah, ini dia sahabat traveler, meskipun makam dari Syekh Muzakir terletak di tengah laut, terancam oleh abrasi dan juga gelombang air laut, tetap saja bangunannya tetap berdiri dengan kokoh. Hal ini diyakini masyarakat di sini sebagai bentuk dari keluhuran budi Syekh Muzakir semasa hidupnya. Beliau banyak mengajarkan hal yang baik dan juga agama serta tradisi di tempat ini. Nah, itu tadi penelusuran aku di makam Syekh Muzakir yang ada di tengah laut. Selanjutnya kira-kira Raffi bakal kemana ya? So, jangan kemana-mana, tetap di Mari Traveler, inspirasi tanpa henti. Ngantuk bro. Iya nih, ngantuk banget. Mana kerjaan belum beres lagi. Nih dikopi-kopiin dulu biar melek. Bener. Bikin melek, gak ngantuk lagi. Yoi bro, Kopiko ini terbuat dari biji kopi pilihan yang jelas bisa nemenin lo untuk lembur kerjaan lagi. Kopiko, gantinya ngopi. Saat suhu tubuh naik, cairan tubuh hilang lebih banyak. Daya tahan tubuh perlu dijaga. Tubuh jangan sampai dehidrasi. Kembalikan ion tubuh yang hilang dengan Pocari Sweat. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat.
Traveler, balik lagi sama aku Mariska di Mari Traveler, inspirasi tanpa henti. Oke, karena tadi kita udah berkunjung di makam Syekh Muzakir yang berada di tengah laut, saat ini Revi udah ada di Museum Masjid Agung Demak. So, ikuti terus keseruan Revi di sini dan jangan kemana-mana. Let's go! Lokasinya yang strategis membuat museum ini selalu ramai dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Jadi, bagi para wisatawan ataupun peziarah yang hadir, selain berdoa dan berziarah di makam para Kesultanan Demak, kita juga bisa sekaligus singgah di Museum Masjid Agung Demak. Di kawasan makam Raden Fatah ini, selain ada museum, juga terdapat Masjid Agung Demak, yang merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini dibangun langsung oleh Raden Fatah yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak, dibantu dengan para wali songo yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Untuk masuk ke dalam museum ini, kita tidak dipungut biaya. Kita cukup infak seikhlasnya. Museum Masjid Agung Demak banyak menyimpan peninggalan sejarah tentang sejarah Islam di Kabupaten Demak dan Pulau Jawa di masa para wali songo. Ada berbagai peninggalan yang bisa kita temukan di sana. Di antaranya seperti makam Raden Fatah, gentong masa dinasti Ming, sepotong kayu dari sakat tatal Sunan Kalijaga, dan masih banyak lainnya. Museum Masjid Agung Demak ini banyak menyimpan sejarah berbagai peradaban Islam di tanah Jawa. Salah satunya gentong dalam bahasa Jawa yang berarti tempat air. Gentong ini merupakan peninggalan dari Putri Campa, ibunda dari Raden Fatah yang dihadiahkan kepada beliau. Selain itu, terdapat pula kentongan wali yang dibuat langsung oleh Sunan Kalijaga. Di museum ini juga terdapat pintu-pintu peninggalan sejarah. Pertama, ada daun pintu bekas pintu makam Sultan Trenggono, lalu ada pula pintu beledek peninggalan Ki Ageng Selo. Beledek sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti petir. Hingga kini, peninggalan-peninggalan sejarah yang telah berusia ratusan tahun lamanya dijaga dan disimpan baik di Museum Masjid Agung Demak. Nah, sahabat travelers, di samping kanan aku ini udah ada batu umpak yang konon katanya langsung didatangkan dari Majapahit. Fungsinya sendiri digunakan sebagai landasan tiang untuk Masjid Agung Demak. Kemudian ada juga tulisan tangan Al-Quran asli. Ini merupakan peninggalan sejarah dari Sunan Bonang. Kita lihat yang lain. Nah, sahabat traveler, rasanya nggak afdol ya kalau kita nggak tanya-tanya sama salah satu pengunjung di sini. So, Revi udah ada sama Bapak. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Bapak Nanang Supriyanto. Kebetulan kami ini rombongan ziarah dari Lampung, Mesuji. Dari Lampung ya Pak, jauh sekali. Udah pernah kesini sebelumnya Pak?
Ya kalau kira-kira kalau nggak 5 kali 4 kali ini. Oh, sudah banyak berarti ya? Udah sering. Kira-kira yang membuat Bapak tertarik untuk kesini terus itu apa, Pak? Satu, kalau prinsip orang Muslim itu yang jelas itu satu, kita kalau bahasa Jawanya itu kan nguri-nguri yang membawa agama Islam ke negara kita ini. Nah, ini terutama para wali songo inilah. Jadi kita ziarah ini membudidayakan budaya kita satu itu, terus nomor 2 ya untuk masa depan anak cucu kita nanti biar tahu sejarah Islam ini dari mana. Keren banget ya. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Siap. Nah, sahabat traveler, tadi kita udah berkeliling melihat berbagai koleksi yang ada di Museum Masjid Agung Demak. So, ikuti terus perjalanan Raffi, jangan kemana-mana, tetap di Mari Traveler, inspirasi tanpa henti. Saat suhu tubuh naik, cairan tubuh hilang lebih banyak. Daya tahan tubuh perlu dijaga. Tubuh jangan sampai dehidrasi. Kembalikan ion tubuh yang hilang dengan Pocari Sweat. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Ngantuk bro? Iya nih, ngantuk banget. Mana kerjaan belum beres lagi. Nih dikopi-kopiin dulu biar melek. Bener. Bikin melek, gak ngantuk lagi. Yoi bro, Kopiko ini terbuat dari biji kopi pilihan yang jelas bisa nemenin lo untuk lembur kerjaan lagi. Kopiko, gantinya ngopi. Nah, sahabat traveler, gimana nih? Masih setia kan sama Raffi? Kita tadi udah berkunjung ke makam dari Syekh Abdullah Muzakir yang ada di tengah lautan. Kemudian kita juga udah melihat berbagai koleksi menarik yang ada di Museum Masjid Agung Demak. Baiklah sahabat traveler, sepertinya episode kali ini sampai di sini aja ya. Jangan lupa untuk tonton terus Mari Traveler di MBTV setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.